Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Septia Syabadina dengan NIM 23040450250 dan teman saya Isma Ardia dengan NIM 2304045000020. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah BK Pendekatan Agama yang akan melakukan praktek konseling agama. Septi datang ke sesi konseli dengan perasaan tertekan. Ia merasa kesulitan dalam menjalani hubungan pacaran yang tidak disetujui oleh orang tuanya, yang menginginkan agar ia memutuskan hubungan tersebut. Septi sudah menjalani hubungan backstreet dengan pacarnya karena merasa kasihan pada pacarnya dan keluarganya. Namun hubungan ini semakin rumit karena pacarnya yang semakin posesif membatasi pergaulan Septi dengan teman-temannya dan seringkali mencurigai Septi tanpa alasan yang jelas. Septi merasa tertekan oleh pacarnya yang sangat posesif, egois, dan cemburu berlebihan. Meskipun demikian, Septi juga merasa nyaman karena mendapatkan dukungan positif dari pacarnya. Meskipun hal itu tidak membuatnya merasa bebas, ia merasa terjebak antara rasa kasihan terhadap pacarnya dan dorongan dari orang tuanya untuk mengakhiri hubungan tersebut. Septi ingin belajar bersikap tegas dalam mengungkapkan perasaannya dan memutuskan hubungan dengan pacarnya. Karena merasa hubungan tersebut tidak sehat dan penuh tekanan, ia juga ingin mendapatkan dukungan dan dorongan untuk dapat mengatasi rasa takut dan rasa kasihan yang menghalangi niatnya untuk mengakhiri hubungannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, masuk. Silahkan duduk. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Tidak apa-apa. Kamu boleh menceritakan soal masalah kamu kepada saya. Mungkin kemarin saya sudah menceritakan sedikit tentang permasalahan saya, dan permasalahan saya semakin rumit. Namun saya malu untuk menceritakannya. Jadi perlu kamu tahu bahwa saya ini seorang konselor. Jadi kamu tidak perlu malu untuk menceritakan semua masalah kamu, dan kita bisa mencari solusinya sama-sama. Baiklah, jadi seperti ini. Saya sudah bercerita bahwa saya memiliki pacar yang egois dan overprotective. Dan sekarang permasalahan ini semakin rumit. Dari dulu orang tua kami memang tidak pernah merestui hubungan kita. Namun saya nekat untuk backstreet dengan pacar saya. Dan ternyata akhir-akhir ini orang tua saya sudah tahu jalan keluar saya, dan dia terus mendesak saya untuk segera putus dengan pacar saya. Jadi dengan kata lain, kamu mengalami konflik selama berpacaran dan hubungan kalian itu tidak direstui oleh orang tua kamu. Iya, seperti itu. Bisa kamu ceritakan lebih lanjut apa yang menjadikan alasan kamu tidak tega untuk memutuskan pacar kamu? Jadi sebelum kami berpacaran, pacar dia memang selalu melakukan hal-hal negatif. Tapi setelah kami berpacaran, dia menghindari hal itu. Bahkan dia sekarang sudah rajin ibadah. Namun Septi, perlu kamu tahu bahwa jika kamu memutuskan hubungan backstreet, sama saja kamu sudah membohongi orang tua kamu. Lagi pula dalam agama kita dilarang untuk mendekati zina, seperti dalam surah Al-Isra ayat 32, di mana artinya itu janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang sangat keji. Saya tahu akan hal itu, tapi saya kasihan dan tidak tega dengan dia. Karena beberapa kali sempat kami putus, dia justru kembali ke hal-hal negatif. Itu yang membuat saya takut. Lagi pula orang tuanya sangat baik kepada saya. Sepertinya kamu merasa sangat sedih dengan perilaku pacar kamu. Saya bisa memahaminya. Kalau boleh tahu, apa yang menjadi alasan kamu ingin putus dengan pacar kamu? Saya merasa tidak nyaman dan saya merasa sangat tertekan.
dia semakin hari semakin protektif, egois, overprotective. Bahkan dia membatasi hubungan pergaulan saya dan teman-teman saya. Walaupun kita sama-sama kuliah, tapi dia tidak pernah memahami saya. Dan di sisi lain, saya merasa nyaman karena ketika dia ada, saya selalu merasa selalu diberikan dukungan positif dari dia. Dengan kata lain, kamu merasa tertekan, tapi kamu juga merasa nyaman dengan dukungan darinya. Iya, seperti itu. Saya merasa tertekan, namun saya juga takut kehilangan dia. Walaupun dia memang memiliki sifat yang selalu memaksa saya, dan dia tidak pernah berusaha memahami saya. Dia hanya ingin terus dipahami. Sempat beberapa waktu ketika dia mengirimkan pesan kepada saya, tapi saya tidak membalas pesannya dengan cepat. Dia justru menuduh saya melakukan hal-hal negatif, padahal saya sedang membantu orang tua saya. Namun Salsa, saya tahu bahwa kamu akan merasa sedih dan kehilangan dia, tetapi seperti dalam surah Al-Imran ayat 139, di mana artinya itu janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Nah, oke. Baiklah, kamu tenangkan dulu pikiranmu. Nah, sebenarnya apa sih yang ingin kamu capai dari proses konseling ini? Kalau saya bisa berperilaku tegas untuk mengatakan kepada pacar saya bahwa sebenarnya saya tidak bisa lagi melanjutkan hubungan ini. Jujur saya merasa tertekan. Lagi pula saya sudah sadar bahwa hubungan tersebut itu tidak baik. Tadi kamu mengatakan ingin berperilaku tegas. Iya, seperti itu. Baiklah, jadi di sini kita akan menggunakan pendekatan behavioristik dengan teknik assertive training, di mana teknik ini itu bertujuan untuk mendorong kita berperilaku tegas dan mengungkapkan segala perasaan kita dengan mengatakan tidak. Baik, tapi saya takut tidak bisa melakukan hal itu dengan baik. Betul, memang sangat sulit, tapi apakah kamu ingin terus berada dalam masalah kamu ini? Tentu tidak. Saya ingin segera keluar dari permasalahan ini. Baik, pilihan yang bagus, saya mendukung pilihan kamu. Jadi apa yang ingin kamu lakukan ke depannya? Saya berjanji saya akan memutuskan pacar saya, dan esok hari saya berjanji bahwa saya harus mampu untuk berperilaku tegas kepada pacar saya. Baiklah, jadi dapat saya simpulkan bahwa kamu tidak tega untuk memutuskan pacar kamu, karena jika kamu memutuskannya, kamu takut dia akan kembali ke hal-hal negatif lagi. Tetapi setelah proses konseling ini, kamu sudah berjanji kepada saya akan berperilaku tegas kepada pacar kamu. Nah, semoga dengan proses konseling ini kamu bisa merasa lega, karena memang keputusan yang kamu ambil ini sudah sangat tepat. Saya memang merasa sangat lega setelah proses konseling ini. Perasaan takut dan ketegangan saya sudah hilang. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah mau mendengarkan cerita saya. Iya, sama-sama.